ibadah puasa memiliki beberapa keutamaan dibandingkan ibadah lain. Di antaranya, pahala dari puasa tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun walaupun seperti itu, di dalam hadis terdapat 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Jadi puasa kita bisa kosong tanpa arti. Yang pertama adalah berbohong, yang kedua adalah ghibah atau menggunjing, yang ketiga adalah adu domba, yang keempat adalah memandang dengan syahwat, yang kelima adalah sumpah palsu. Baik, kita mulai dari yang pertama, berbohong. Berbohong adalah perkataan yang berbeda dari kenyataannya, apapun motifnya. Kalau dipahami lebih dalam, berbohong adalah bentuk pengkhianatan kita akan kepercayaan orang lain. Sebab orang lain sudah percaya pada perkataan kita, namun kita balas dengan kebohongan. Yang kedua adalah ghibah atau menggunjing, menggosip. Ini suatu hal yang sangat menjijikkan. Sebab dalam Al-Quran, orang yang menggosip diperumpamakan sebagai orang yang memakan bangkai dari saudaranya sendiri. Arti dari ghibah sebenarnya adalah ketika seseorang menceritakan sesuatu tentang orang lain, sedangkan orang lain tersebut membenci hal itu. Lebih luas lagi, menurut Imam Al-Ghazali, ghibah adalah setiap cara yang bisa mengisyaratkan tentang aib orang lain. Maka dapat diartikan men-share video yang berisikan aib orang lain termasuk ghibah. Memperagakan aib orang lain seperti jalan yang agak memiring, itu juga termasuk ghibah. Namun yang tak kalah penting diketahui oleh teman-teman adalah orang yang mendengar ghibah itu juga termasuk ghibah. Terkecuali orang yang mendengar ghibah itu membela korban, atau paling tidak jangan sampai membenarkan perkataan si penggosip. Jangan sampai. Yang ketiga adalah adu domba, atau yang lebih dikenal dengan namimah. Namimah adalah penyebutan atau penuturan suatu hal yang dibenci antara dua orang. Prakteknya adalah, misal ada orang yang meminta sesuatu kepada temannya, tapi temannya tidak memberikan. Lalu dia berpindah pada teman yang lain, dan teman tersebut memberikan apa yang ia minta. Lalu dia, orang yang meminta, kembali pada orang yang pertama, kepada teman yang pertama, dan mengatakan, "Hai, ternyata teman yang satunya itu adalah teman terbaik, teman sejati. Dia memberi apa yang saya pinta." Nah, ini adalah sebuah hal yang adu domba. Perlu berhati-hati dalam hal ini. Masih banyak lagi contoh-contoh tentang adu domba. Maka, mari lebih hati-hati. Yang keempat adalah memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat adalah sesuatu yang diharamkan, kecuali bagi suami yang memandang istrinya atau budak yang dipandang oleh pemiliknya. Selain daripada itu, pandangan dengan syahwat dihukumi haram semuanya, siapapun itu. Yang kelima adalah sumpah palsu, yang mana sumpah palsu itu lebih buruk daripada sekedar kebohongan saja. Sebab di dalam sumpah palsu terdapat kebohongan yang dipoles dengan nama Allah. Oleh karenanya, sumpah palsu itu adalah kebohongan yang paling jelek.